Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua telah meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada hari ini. Jadi, untuk materi pertama itu adalah keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah dengan anggota Fitri Rahmawati, Fuadatul Aisyah, Muhammad Sahid Al-Farisi, Mutiara Asri Grafika, Putri Andani Pratiwi, Rosana Herdiati, Wardatus Salma Andrini, dan Witsi Suspamira. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Untuk PowerPoint pertama itu adalah pertanyaan dari materi yang sudah Ibu berikan kemarin, yaitu dari dosen pengampu kita, Ibu Adila Solida. Pertanyaan pertama, berikan contoh-contoh persoalan atau sengketa atau berita dari media yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan pranata kekerabatan. Nah, jawabannya yaitulah penerapan norma fikih dalam pranata keluarga Muslim Sunda mengenai perwalian. Dalam perwalian, kedudukan anggota kerabat sangatlah penting. Semua fuqaha Sunni sepakat bahwa kedudukan wali terkuat dipegang oleh bapak, kakek, dan seterusnya. Nah, jadi apa sih itu fuqaha? Fuqaha itu adalah kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fikih. Dan Sunni itu adalah masyarakat atau kelompok muslim yang ada di dunia dengan sebutan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi urutan prioritas hak perwalian ini mengikuti hierarki ashabah sebagaimana dalam sistem kewarisan. Mereka berspekulasi bahwa hak tersebut beralih kepada kelompok Zawil Arham dengan dasar perwalian kasih sayang. Zawil Arham itu sendiri adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk ashabul furud dan ashabah, misalnya bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki ibu, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Lalu kalangan fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah membagi perwalian menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perwalian paksa atau ijbari, adalah hak seorang wali untuk menikahkan seorang gadis atau perawan, kecil ataupun dewasa tanpa meminta izinnya. Yang kedua adalah perwalian sukarela atau ikhtiari, adalah hak seorang wali untuk menikahkan seorang wanita berdasarkan persetujuannya. Lalu kalangan fuqaha Hanafiyah membagi perwalian dalam 3 jenis. Yang pertama adalah perwalian atas jiwa, adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum atas seseorang yang memiliki keterbatasan seperti menikahkan, memberikan pengajaran, dan pengobatan. Yang kedua adalah perwalian atas harta, adalah kekuasaan untuk melakukan pengurusan terbatas atas kekayaan tertentu dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pembiayaan. Dan yang terakhir adalah perwalian atas harta dan jiwa, yaitu tindakan hukum terbatas atas nama seseorang dan sekaligus pemeliharaan tanggung jawab atas kekayaannya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sudut pandang Islam dalam menanggapi persoalan pranata penyiaran, khususnya pranata kekerabatan. Jadi Islam memandang pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupan bagi umat Islam, dan nilai etos tersebut terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi bisa disimpulkan bahwa Islam itu memandang pranata kekerabatan, bahwa pranata ini memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan karena dalam pranata ini mencakup banyak norma-norma atau aturan mengenai hubungan baik dalam kekerabatan. Seperti norma fikih yang menentukan keabsahan dalam perkawinan ada 4, yaitu akad, calon pengantin, saksi, dan wali bagi mempelai perempuannya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah persoalan pranata kekerabatan dapat diatasi dengan membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah? Jadi pranata kekerabatan dalam keluarga sakinah mawaddah warohmah itu bisa diatasi karena pranata kekerabatan ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan keturunan serta memelihara dan mengembangkan kebudayaan pada keluarga sakinah mawaddah warohmah.
Biasanya yang menganut pranata kekerabatan ini adalah Sunda, Jawa, dan Kalimantan. Lalu pertanyaan terakhir, jelaskan tentang keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Jadi sakinah secara sederhana dimaknai sebagai kedamaian. Nah, kata sakinah disebut dalam beberapa ayat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 248, Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 26. Dalam ayat tersebut, kata sakinah dimaknai sebagai ketenangan atau ketentraman. Dengan adanya ketentraman, rasa aman, maka guncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh isinya. Selanjutnya adalah mawaddah, di mana jika diterjemahkan itu adalah cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Adanya perasaan mawaddah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan juga kasih sayang. Tanpa adanya cinta, tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat pasangan suami istri serta anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta juga mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga. Dan yang terakhir adalah warohmah, yaitu secara sederhana dapat diartikan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Putri Andani Pratiwi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Andani Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Maaf sebentar ya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Andani Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Adila Solida. Dengan anggota kelompok 1, yang pertama Fitri Rahmawati, lalu Fuadatul Aisyah, Muhammad Sahid Al-Farisi, Mutiara Asri Rafika, Putri Andani Pratiwi, Rosana Herdiati, Wardatul Salma Andrini, dan Wisi Suspamira. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya? Ada 4 teori atau pendapat mengenai masuknya Islam di Indonesia. Teori pertama berasal dari Gujarat, India, mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, yang mana dibawa oleh para pedagang India. Buktinya diperkuat oleh ditemukannya Makan Malik As-Saleh dengan angka 1297, serta adanya kesamaan bentuk batu nisan dengan yang ada di Cambai, Gujarat, India. Yang kedua, berasal dari Persia atau Iran. Dibawa pada abad ke-13 Masehi oleh pedagang dari Persia. Karena Indonesia memiliki kesamaan kebudayaan, antara lain adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura, kesamaan konsep aturan Sufisme, penggunaan konsep aturan bahasa Iran dalam sistem mengaji, ditemukannya makam Maulan Malik Ibrahim. Lalu adanya perkampungan lereng atau penduduk yang mendukung teori ini. Teori ketiga berasal dari Arab yang dibawa pada abad ke-7 Masehi oleh pedagang Arab. Buktinya diperkuat dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera, serta ditemukannya nisan wanita yang ditulis dengan huruf Arab bergaya kufi. Teori yang keempat, Islam berasal dari migrasi Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara yang berdagang dan menetap di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan adanya Raja Demak yang keturunan Cina
Raden Patah. Selain itu, penulisan gelar Raja-Raja Demak banyak menggunakan istilah bahasa Cina. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 atau 1 Hijriah dan mengalami perkembangannya pada abad 13. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat, Cina. Lalu, jalur masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama, jalur utara dengan rute dimulai dari Arab atau Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus, lalu Baghdad, lalu Gujarat atau pantai barat India, kemudian Sri Lanka hingga tiba di Indonesia. 2 jalur selatan dengan rute dimulai dari Arab atau Mekah dan Madinah, kemudian Yaman, lalu ke Gujarat, kemudian Sri Lanka hingga tiba di Indonesia. Lalu proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama melalui tasawuf. Tasawuf itu sendiri merupakan sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian melalui proses perdagangan, pendakwah di samping membawa barang dagangannya, mereka di sore hari atau setelah berjualan atau ketika waktu senggang dimanfaatkan untuk menceritakan hal ihwal tentang agama Islam kepada masyarakat tempat ia berdagang. Lalu melalui perkawinan terjadi proses islamisasi melalui perkawinan antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi hingga lahirlah seorang muslim. Kemudian melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Beliau secara perlahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita maupun pertunjukan wayang. Kemudian melalui politik. Seorang raja yang memiliki kekuasaan besar terhadap satu tempat kepemimpinannya. Dan jika raja tersebut masuk Islam, tentu saja rakyatnya akan berbondong-bondong ikut masuk Islam. Kemudian melalui kesenian. Kesenian contohnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang memanfaatkan seni wayang sebagai media dakwah. Perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, masa Kesultanan. Islam mempengaruhi kehidupan sosial dan politik di Indonesia secara konkret, terutama di daerah Aceh, Minang, Banten, Jawa. Dengan adanya mufti dan kodi atau hakim yang bertugas mengontrol politik di masa kerajaan. Proses islamisasi yang dilakukan oleh para dai mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Lalu pada masa penjajahan. Pada masa sebelum penjajah datang, transformasi sosial agama Islam dengan masyarakat dan para penguasa relatif damai. Namun ketika penjajah datang dan ingin menguasai rempah-rempah Indonesia, ia melakukan siasat dengan menjauhkan agama dengan politik. Pemerintah kolonial Belanda membuat teori resepsi atau membatasi pemberlakuan hukum Islam dan membahas Al-Quran maupun Sunnah di dalam politik kenegaraan. Perkembangan Islam pada masa penjajahan Jepang masih lunak dibandingkan dengan Belanda, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih luas dalam perkembangannya. Yakni, pertama, perkembangan Islam pada masa Jepang berkembang cepat terutama pada segi kuantitasnya. Kedua, adanya pendidikan agama di sekolah yang diisi dengan pembelajaran budi pekerti. Ketiga, adanya perguruan tinggi Islam. Penyebaran pendidikan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan yang kecil sampai yang besar, seperti surau bagi masyarakat Minangkabau yang menjadikan surau sebagai tempat lembaga pendidikan Islam dan melahirkan ulama-ulama besar yang membantu dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Putri Andani Pratiwi. Dengan berakhirnya PowerPoint dan penjelasan dari Putri tadi, berakhir pula lah diskusi kita pada hari ini. Kepada teman-teman yang mungkin ingin menanggapi, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih.